teman-teman. Perkenalkan, nama saya Theodora Putri Namra dengan NPM 25011011018 dan rekan saya Cita Sofka Amelia dengan NPM 250101070. Di sini kita akan menjelaskan tentang kalimat efektif dan kalimat non-efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat menyampaikan gagasan atau informasi secara jelas, tepat, dan mudah dimengerti oleh pembaca atau pendengar. Kalimat ini disusun dengan mengikuti kaidah tata bahasa yang baik dan benar agar tidak menimbulkan makna ganda atau kebingungan. Nah, kalimat efektif memiliki beberapa unsur penting seperti kesatuan gagasan, kepaduan antar unsur, kesejajaran bentuk, kehematan kata, ketepatan dalam memilih kata, dan kelogisan kalimat. Jadi, kalimat efektif adalah kalimat bentuk penyampaian ide yang ringkas namun padat serta sesuai dengan konteks komunikasi. Nah, setelah kita mendengarkan penjelasan tentang kalimat efektif, kita beralih ke kalimat non-efektif. Apa sih itu kalimat non-efektif? Sebaliknya, kalimat non-efektif merupakan kalimat yang kurang dapat menyampaikan pesan secara jelas dan tepat karena kalimatnya bertele-tele atau memiliki struktur yang salah. Biasanya ciri-cirinya meliputi penggunaan subjek ganda, pemborosan kata, dan ketidaksejajaran bentuk kata. Pada contohnya, kali ini kami akan mengambil contoh karena cuaca pada hari ini sangat panas sekali, maka kami memutuskan untuk pergi berenang. Di situ terdapat beberapa alasan mengapa kalimat ini dianggap kalimat yang tidak efektif. Yang pertama, karena ada pemborosan kata. Kalimat ini mengandung kata sangat dan sekali secara bersamaan yang dimana kedua kata tersebut itu memiliki makna yang sama, teman-teman, yaitu menekankan tingkat atau derajat yang tinggi. Jadi cukup gunakan salah satunya saja untuk menyampaikan maksud bahwa cuaca sangat panas. Lalu yang kedua, frasa pada hari ini. Sebenarnya sudah tersirat dari konteks kalimat. Tanpa frasa tersebut, kalimat tetap dapat dipahami dengan baik sehingga penggunaannya hanya memboroskan kata. Lalu yang kedua, penggunaan konjungsi yang berlebihan. Terdapat kata karena dan maka digunakan sebagai konjungsi atau kata hubung yang berpasangan untuk menunjukkan hubungan sebab akibat. Namun dalam kasus ini, penggunaan maka tidak diperlukan karena kalimat sudah memiliki konjungsi karena di awal. Struktur yang tidak ringkas menggabungkan kedua konjungsi seperti ini membuat kalimat terkesan menjadi bertele-tele. Nah, lalu ada ketidaksesuaian frasa. Frasa tidak langsung, ungkapan pergi berenang tidak langsung dan tidak efisien. Cukup menggunakan kata kerja berenang karena makna pergi sudah tercakup dalam konteks aktivitas tersebut. Perbaikan menjadi kalimat efektif. Untuk memperbaiki kalimat tersebut, kita dapat menghilangkan kata-kata yang tidak perlu dan merampingkan strukturnya sehingga menjadi lebih padat, jelas, dan lugas. Nah, jadi teman-teman, kalimat efektif dari contoh rekan saya adalah karena cuaca sangat panas, kami memutuskan untuk berenang. Saya Thea. Saya Cita, kami pamit undur diri, sampai jumpa. Mas, boleh minta waktunya sebentar nggak, Mas? Iya, boleh. Oh iya. Sebelumnya namanya siapa, Mas? Perkenalkan, nama saya Helga Tir Permana Putra dengan NPM 250 11 01 0197. Oh gitu ya, Mas. Ada pertanyaan apa ya, Mas? Oh gini. Jadi pertanyaannya itu saya mau tanya beberapa kalimat itu saya cari di internet ya, Mas ya. Nah, terus saya pengen cari tahu ini beneran kalimat efektif atau enggak gitu, Mas. Nah, jadi contoh yang pertama itu hadirin saya persilakan untuk maju ke depan. Itu termasuk efektif atau enggak, Mas? Menurut saya itu kurang efektif sih, Mas, karena saya persilahkan maju ke depan. Nah, maju ke depan ini memiliki arti yang sama, di mana maju itu juga memiliki arti melangkah ke depan. Jadinya itu pemborosan kata. Nah, menurut saya yang benar itu hadirin dipersilahkan untuk maju itu sudah cukup. Oh gitu ya, Mas. Nah, terus ada kalimat yang kedua nih, Mas. Cinta seorang ibu akan kekal abadi untuk anak-anaknya. Menurut Masnya gimana? Itu juga belum efektif, Mas, karena
kekal abadi ini juga sama-sama memiliki arti yang sama. Jadi cukup menggunakan satu kata saja, yakni seperti contoh cinta seorang ibu akan kekal untuk anak-anaknya. Oh gitu. Oke, yang terakhir nih Mas. Pegawai itu butuh beradaptasi untuk menyesuaikan lingkungan kerjanya. Menurut Masnya gimana? Kalau itu masih belum efektif juga karena adaptasi dan menyesuaikan ini memiliki arti yang sama juga, Mas. Ya, jadinya cukup pegawai itu butuh adaptasi di lingkungan kerjanya. Sudah. Oh gitu aja ya Mas. Oke, mungkin itu aja sih Mas. Makasih ya Mas untuk waktunya. Halo Kak, izin bertanya, namanya siapa ya? Perkenalkan, nama saya Indonesia Ainananta, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Keuangan dengan NPM 25010100050 dari kelas Bahasa Indonesia J544. Kira-kira menurut kakak, kalimat ini termasuk dalam kalimat efektif atau tidak sih? Para siswa yang ada di sekolah itu sedang mempersiapkan persiapan untuk presentasi dari proyek ilmiah mereka di dalam ruangan laboratorium sekolah tersebut. Menurut kakak apakah efektif atau tidak? Kalau menurut saya pribadi, kalimat tersebut itu tidak efektif karena mengandung pengulangan kata-kata yang tidak perlu, seperti siswa-siswa. Nah, itu bisa untuk siswa saja dan tidak perlu siswa-siswa. Selanjutnya yaitu mempersiapkan. Nah, tidak perlu berulang, cukup mempersiapkan. Jadi kalimat efektifnya yaitu para siswa sudah mempersiapkan presentasi proyek ilmiah mereka di laboratorium sekolah. Karena kalimat ini menggunakan kata-kata yang tepat dan juga tidak berlebihan, yang dimana setiap kata memiliki fungsi yang jelas, seperti para siswa itu berisikan subjek, lalu mempersiapkan yaitu pendidikan, dan yang terakhir presentasi proyek ilmiah yaitu objek yang spesifik. Terima kasih Kak. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rafael Adrian, NVM 2501 10 10 179. Jadi di sini saya membawakan beberapa kalimat-kalimat yang tidak efektif. Dan juga saya akan memberikan seperti apa sih kalimat yang efektif itu. Nah, di sini saya dibantu dengan rekan saya untuk menyampaikan kalimat yang tidak efektif. Silakan, kalimatnya. Saya pribadi merasa bahwa pendapat Anda itu benar. Nah, di awal kalimat ada kata saya dan pribadi, di mana kata saya ini sudah menjurut ke pribadi atau personal ya. Jadi nggak perlu kita pakai saya pribadi gitu. Jadi contoh kalimat yang benar, yang efektif, itu saya merasa pendapat Anda benar. Itu saja. Terus kita lanjut ke kalimat kedua. Para hadirin semua dianjurkan untuk berdiri. Nah, di sini letaknya sama. Ada di kata yang awal ya, para hadirin. Nah, para hadirin semua ini, para ini sudah menjuru ke semua hadirinnya atau semua orangnya. Nah, jadi kita nggak perlu pakai kata para ini aja. Nah, jadi contoh yang benar itu seperti hadirin semua dianjurkan untuk berdiri. Itu saja. Jadi wes mulai lo cita-cita kamu. Saya Mas, Mulai mas. wis rong minggu gak mulai. Oh ngono mas. Sumpah ya mas ya. 2 menit kan? Wes kan? 2 menit. Assalamualaikum. Ayo, 1, 2, 3. Catatan saya. Cita Samka Amelia dengan 1, 2, 3. Ayo, Ya dari saya.